bulan Ramadan ini berjalan. Tanpa terasa hari ini sudah masuk hari yang keberapa? Halo? Assalamualaikum. Lagi puasa kali ya? Hari ini sudah masuk hari yang ke-9 sudah. Masya Allah. Lebaran berapa hari lagi lebaran? 9 hari sudah Ramadan berjalan. Satu harapan kita, mudah-mudahan amal-amal ibadah yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan, khusus bil khusus di bulan Ramadan, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana doa yang sering kita dengar, kita baca, khususnya selesai melaksanakan sholat tarawih, selesai melaksanakan sholat witir, ada doa yang dibaca, yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu. Ada doa yang dibaca oleh para ulama-ulama terdahulu. Selesai sembahyang witir, dibaca doa itu. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'abuddana wa tammim taksirona ya Allah. Itu dibaca. Khususnya di bulan Ramadan, minta sama Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah salat kami ya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Wa siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah qiyamul lail kami, tarawih kami ya Allah. Wa takhassu'ana wa ta'abbudana, dan terimalah seluruh amal-amal ibadah kami. Insya itu harapan kita. Supaya semua amal-amal yang sudah kita kerjakan, apakah itu yang wajib maupun yang sunnah, khusus bil khusus di bulan Ramadan ini, supaya itu diterima oleh Allah. Minta kita sama Allah. Tapi doa itu ditutup Pak dengan satu kalimat yang indah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abuddana. Ditutup doa itu dengan satu kalimat indah, wa tammim taksirona ya Allah, dan sempurnakanlah segala kekurangan-kekurangan ibadah kami ya Allah. Itu kuncinya. Minta disempurnakan segala kekurangan-kekurangan ibadah kita. Mohon maaf, kira-kira ibadah kita ada kurangnya enggak? Kira-kira ibadah kita ada kurangnya enggak? Kira-kira ibadah kita ada salahnya enggak? Masya Allah. Wa tammim taksirana ya Allah. Ya Allah, sempurnakan segala kekurangan ibadah kami ya Allah. Mungkin puasa yang kami kerjakan ada kurangnya ya Allah. Mungkin salat kami ada kurangnya ya Allah. Engkau zat yang maha sempurna. Ini kita terkadang udah merasa bangga sama diri kita, udah terlalu pede kita. Kita anggap puasa kita udah sempurna menurut kita, padahal belum tentu menurut Allah. Betul? Padahal kita anggap kayaknya menurut kita, salat kita udah sempurna menurut kita. Kayaknya udah benar banget menurut kita, belum tentu menurut Allah. Mungkin secara lahiriah, secara zahiriahnya salat kita kelihatannya sudah benar. Berdirinya benar, Fatihahnya benar, rukuknya benar, sujudnya benar, kelihatannya sudah sempurna menurut kita. Belum tentu menurut Allah. Bisa jadi di dalam salat yang kita kerjakan ada riya di dalamnya. Betul? Ada ujub di dalamnya. Ya Allah. Kita anggap puasa kita udah sempurna menurut kita. Karena kita mampu menahan lapar dan haus dari pagi sampai sore. Kita tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Kita anggap udah benar puasa kita. Padahal belum tentu menurut Allah.
15 abad yang lalu Rasulullah sudah memberikan sebuah warning, Pak. Sudah memberikan sebuah gambaran buat kita. Perhatian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati-hati, nanti satu masa akan terjadi pada umatku, kata Rasulullah. Satu masa nanti akan terjadi pada umatku, di mana pada masa itu banyak di antara umatku yang berpuasa, tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib. Mereka berpuasa, tapi ternyata kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Nanti satu masa berapa banyak di antara umatku yang berpuasa, tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rugi enggak? Rugi enggak? Rugi kita. Bisa jadi, Pak, ibadah yang kita anggap sudah sempurna, ada ujub di dalamnya, ada riya di dalamnya. Kalau ada riya, rusak enggak? Kemarin, maaf tahadusan bini, saya tidak maksud untuk riya. Semalam saya baru pulang, kemarin malam saya baru pulang umrah, melaksanakan ibadah umrah di sana. Ternyata ketika kita sembahyang di sana, saya dapat seminggu Ramadan di sana, ada perbedaan, Pak. Yang pertama, dulu di Mekah, di Madinah itu sebelum Covid, itu kalau Ramadannya salat tarawihnya 23, ya 20 tarawih, witirnya 3. Setelah Covid ini berubah, ya, jadi berapa? 8, bukan. Ternyata di sana bukan 11, bukan 8 tarawihnya, bukan 3 witirnya. Di sana 13, 10 tarawih, 3 witir. Jadi yang benar yang mana tuh? Ini kita yang 23 disalah-salahin mulu. Betul ya? Iya, diomelin mulu. Pokoknya 8. Di sana 10, 13, Pak. Bahkan ada sebahagian kecil di Madinah ada yang masih berhaluan madhabnya seperti madhab Imam Maliki. Ya, di sana sembahyang tarawihnya dahulu di Madinah itu bukan 20, bukan 10, bukan 8 tarawihnya, 36. 36 rakaat ditambah witir 3. Berapa jadinya? Jadi berapa? 39, Pak. Masih ada yang ngerjain di sana. Saya nggak bisa bayangin kalau 39 dikerjain di Darul Falah. Kira-kira bagaimana itu ya? Allahu Akbar. Nah, yang saya mau ceritakan di sana, ternyata di dalam tarawih, baik itu di Madinah maupun di Mekah, dari malam pertama sudah baca doa kunut, Pak. Di sana sudah baca doa kunut di malam yang pertama. Padahal kalau di masyarakat kita, menurut Imam Syafi'i, yang namanya doa kunut dalam tarawih itu adalah di malam yang keberapa? Di malam yang ke-16. Itu baca doa kunutnya kita di situ. Di sana enggak. Dari malam pertama udah baca doa kunut. Dan doa kunutnya agak berbeda dengan kita. Kalau kita dari dulu sampai sekarang doa kunut ya itu aja udah. Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma. Itu yang kita baca. Kalau di sana ditambahin, Pak. Enggak lama sih baca doa kunutnya, setengah jam. Itu baca doa kunutnya, Masya Allah, luar biasa. Kemarin Syekh Abdurrahman Sudais, dia baca doa itu nangis di depan Ka'bah. Berulang-ulang doa itu dia minta kepada Allah. Di depan Ka'bah dia menangis. Allahumma tahhir a'malana minar riya.
Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyana bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Itu yang dibaca oleh Syekh Abdul Rahman Sudais, imam besar Masjidil Haram Mekah dan Madinah. Masya Allah, dia kalau jadi imam Pak, suaranya luar biasa, nikmatnya kita kalau ngikutin di sana itu. Ya. Punya ciri khas sendiri suaranya itu. Nikmat kalau dia baca Quran. Kalau dia jadi imam, wah nggak terasa. Padahal yang dibaca itu surahnya panjang-panjang Pak. Kan saking asiknya suaranya, saking enaknya, terbawa, hanyut kita dengan suara dia. Nikmat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya Allah, ini mohon maaf, saya lagi serak sih. Kalau enggak sama suara saya sama dia. Itu dia baca. Ketika dia baca, di antara doa kunut yang dia baca, ada doa yang dia baca, Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkan amal ibadah kami dari riya, ya Allah. Minta sama Allah, bersihkan salat kami dari riya, bersihkan puasa kami dari riya, bersihkan tawaf kami, sa'i, umrah dan semua amal ibadah kami dari riya. Allahumma tahhir a'malana minar riya. Ya Allah, bersihkan amal-amal ibadah kami dari riya, ya Allah. Karena riya adalah merupakan satu penyakit hati yang ada di dalam diri setiap manusia. Betul? Minta tuh kita mandi. Itu harapan kita. Ya Allah, terima salat kami, terima puasa kami, terima seluruh amal ibadah kami. Wa tammim taksirana ya Allah. Tapi sempurnakan ya Allah segala kekurangan ibadah kami. Maafkan ya Allah kalau salah kami, puasa kami, salat kami, tarawih kami. Masya Allah. Itu yang kita minta sama Allah. Tiap malam kita mohon kepada Allah. Masya Allah. Udah 9 hari Pak kita melaksanakan ibadah. Saya nggak banyak yang ingin saya sampaikan ini. Dari 9 hari Ramadan yang sudah kita jalankan ini, ada satu pertanyaan buat kita. Pelajaran apa yang sudah bisa kita ambil dari Ramadan? Udah 9 hari kita nih belajar Ramadan, di puasa di bulan Ramadan ini. Kira-kira yang udah kita dapatkan apa Pak? Halo? Udah dapat apaan dari Ramadan? Hah? Apakah sekedar lapar dan hausnya aja? Kalau itu yang kita dapatkan, ya Allah terlalu naif benar berarti kita. Berarti kita nggak tahu tujuan daripada Ramadan. Mau dibawa kemana kita sama Ramadan? Kalau itu yang kita lakukan berarti sama aja kita kayak orang, maaf ada taksi kosong, kemudian taksi itu kita berhentiin. Kira-kira taksinya berhenti nggak? Itu ada taksi kosong kita berhentiin. Kira-kira berhenti nggak? Berhenti itu taksi. Kemudian kita buka pintu, kita masuk, kita duduk di dalam taksi. Nah, ketika duduk kita dalam taksi, maaf, pertanyaan yang pertama dari supir kepada kita apa kira-kira? Hah? Supir nanya apa sama kita? Mau kemana Pak? Mohon maaf Mas, mau kemana Mas? Betul ya? Ditanya kita sama supir, duduk kita di tempat yang baik, nggak pakai berdiri, nggak pakai berebutan, nggak pakai duduk sendiri, pakai AC, pakai ini, nikmat kita duduk. Pada saat kita duduk ditanya sama supir taksi, Mas, mohon maaf Mas, mau kemana Mas? Akhirnya kita jawab, terserah dah Pak. Kira-kira kalau kita jawab begitu, supir taksi kayak apa? Hah? Masya Allah. Kenapa kita bilang terserah? Karena kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Kita nggak tahu tujuannya kita mau kemana. Jadi kita nggak tahu, makanya terserah Pak, mau kemana kita?
Jangan-jangan Ramadan yang kita kerjain juga kayak begitu, karena kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Ngapain kita lapar-lapar tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore, dari subuh kita sampai maghrib, berulang-ulang sebulan kita dalam 1 tahun, dan setiap tahun kita lakukan ini, betul ya? Kira-kira Ramadan udah berapa kali kita puasa? Udah berapa kali kita puasa Ramadan? Halo? Lebih banyak kita puasanya daripada puasanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad puasa sepanjang hidupnya hanya 9 kali dia berpuasa. Hanya 9 Ramadan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dapat perintah Ramadan 2 Hijriah. Nabi Muhammad meninggal tahun 11 Hijriah. Berarti hanya berapa tahun? Berapa tahun? Hanya 9 tahun Rasulullah mengerjakan itu Ramadan. Kita udah berapa tahun ngerjain? Lalu apa yang sudah kita dapatkan dari Ramadan yang sudah kita kerjakan ini? Apa yang sudah kita dapatkan pelajaran dari Ramadan? Yang setiap bulan ini 1 bulan penuh kita melaksanakan puasa. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang mesti jadi pelajaran buat kita nih. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi tahu bahwa tujuan Ramadan mengajak kita semuanya. Allah sudah kasih jawaban langsung dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu tujuannya. Agar kita bisa menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah. Nih dia. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Puasa mendidik kita untuk bisa menjadi orang yang seperti itu. Kalau udah ada tumbuh rasa takut kita kepada Allah, insya Allah Pak, kita akan jadi manusia yang luar biasa. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau seseorang Ramadannya benar, Ramadannya betul, tumbuh tuh di dalam dirinya pengaruh Ramadan, membentuk dirinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang takut kepada Allah. Kalau dia sudah tumbuh dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah tidak akan ada seorang anak yang berani durhaka sama orang tuanya kalau dia takut sama Allah. Betul? Nggak ada, Pak. Tidak akan ada seorang anak yang berani berbuat durhaka sama ayahnya, sama ibunya, sama mama dan papahnya kalau seandainya Ramadannya benar, tumbuh dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah. Nggak berani dia bentak-bentak orang tuanya. Zaman sekarang ada nggak anak bentak orang tua? Ya Rabb. Nih pengaruh puasa nih. Kalau seandainya puasanya benar, Ramadannya betul, dikerjakannya benar-benar imanan wahtisaban, ikhlas karena Allah, maka pengaruhnya dalam dirinya insya Allah akan tumbuh rasa takut di dalam dirinya kepada Allah, takutnya kepada Allah. Kalau itu ada, saya yakin Pak, bukan hanya anak tidak berani durhaka. Kalau ada rasa takut di dalam diri seseorang, maka saya yakin tidak akan mungkin ada seorang istri yang berkhianat kepada suaminya karena rasa takut dia kepada Allah. Betul? Enggak akan ada suami yang berani tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya kalau rasa takut itu ada di dalam dirinya. Enggak ada pedagang yang curang, Pak. Kalau Ramadannya benar, kalau Ramadannya benar, Ramadannya sempurna, tumbuh dalam dirinya rasa takut kepada Allah, ada nggak kira-kira pedagang yang curang? Nggak berani. Kalau sekarang ada nggak? Iya, Masya Allah. Di majlis ini dulu saya pernah cerita, Pak, di pengajian kita setiap, saya lupa ngaji di sini hari apa ya? Masya Allah. Satu hari pulang ceramah dari Depok. Ketika pulang ceramah dari Depok, dulu saya masih tinggal di Tebet. Nah, jadi ketika saya pulang, lewatin Pasar Minggu, lewatin Kalibata.
Di depan Kalibata itu ada taman makam pahlawan. Betul ya? Nah, di depan taman makam pahlawan ada pedagang buah-buahan. Ada buah apa tuh? Wah, boleh nonton. Ini nggak pagi-pagi ngomong beginian ini. Ada tukang jualan mentong, Pak. Di situ banyak. Tapi di situ saya nggak beli durian. Saya beli duku Palembang. Nah, saya bilang sama pedagangnya, "Bang, berapa bang? Kilonya 35.000 Pak Haji. Bisa kurang? Enggak, pas." Oh, ya udah belilah 2 kilo. Saya beli di duku 2 kilo. Udah dimasukin kantong plastik. Sekilonya 35.000. Berarti kalau 2 kilo 70.000. Saya bayar. Nah, sampai saya naik mobil, itu duku saya nggak makan sama sekali. Masih ada di kantong plastik. Nah, sampai di rumah. Ketika sampai di rumah, saya panggil istri saya. Saya bilang sama istri saya, "Beb, emang apa sih kagak boleh apa ya?" Saya bilang sama istri saya bilang, "Kita punya timbangan nggak?" "Ada, Bi." "Coba mana timbangannya?" Dikeluarin lah timbangan saya. Kemudian saya, "Apaan itu, Bi?" "Duku." "Kenapa ditimbang?" "Enggak, Abi pengen lihat aja." Tadi beli 2 kilo. Udah, kita timbang lah tuh duku. Alhamdulillah, kurang 6 on. Timbangannya kurang 6 on. Timbang lagi 2 kali, sama, kurang 6 on. 3 kali sampai 5 kali. Ternyata timbangannya ditimbang, tadi belinya berapa? 2 kilo, kurang 6 on. Saya husnuzon. Saya bilang sama istri saya, timbangan kita rusak. Saya nggak bilang tukangnya curang. Saya masih punya prasangka baik bahwa dia pedagang yang baik. Nah, timbangan kita yang rusak. Istri saya marah, dia bilang nggak mungkin rusak, Abi. Ini baru beberapa bulan yang lalu, baru 2 bulan kita beli, mana mungkin ini rusak. Ini buktinya, Abi beli 2 kilo kok enggak, tukangnya yang curang. Tuh, kata istri saya. Saya bilang enggak. Apa katanya? Kalau begini aja, Bi. Kita pinjam sama tetangga kita timbangan. Pinjamlah timbangan saya sama tetangga. Bapak tahu berapa orang yang saya pinjam? 3. Ada 3 timbangan di situ, Pak. Ini beli 2 kilo doang nih segini. Saya beli tuh timbangan, ada 3 timbangan, ada 4 timbangan saya. Saya timbang itu semua. Ternyata 4-4-nya sama, kurang 6 on. Nah, di situ saya ada keyakinan, oh iya. Ternyata bukan timbangannya yang rusak. Yang rusak siapanya? Yang rusak siapanya? Ini yang pedagang model begini ada nggak kira-kira nih? Mana orangnya? Masya Allah. Nih dia nih model kayak begini. Akhirnya saya bilang sama istri saya, ya udah, ini duku jangan dimakan. Lah, kan kita udah beli, udah bayar, punya kita ini. Enggak. Ntar habis sembahyang asar, Abi balik ke sana. Gue baranin. Jangan ntar berantem gini. Enggak. Dah. Singkat cerita, berangkatlah saya ke sana. Berangkatlah saya ke tempat tukang dagang itu. Tempat tukang duku. Balik lagi saya ke Kalibata. Dah. Alhamdulillah sampai di tempat tukang duku, tukangnya kagak ada. Tukangnya enggak ada. Yang ada anak muda di situ. Saya bilang sama dia, "Bang, tadi saya jam 1-an saya ke sini Bang beli buku. Tapi bukan ente yang dagang. Ada orang tua yang dagang. Oh, itu bapak saya. Itu bapak saya. Oh, bapaknya iya. Kemana? Boleh nggak saya ketemu sama dia? Iya, boleh sebentar. Memang bapaknya kemana? Bapak saya lagi sholat. Bapak saya lagi sembahyang. Tuh, cakep nggak? Lagi sembahyang katanya. Sebentar lagi juga balik. Dah, saya tungguin dah. Nggak lama datang tuh dia.
Orang kalau habis sembahyang, habis kena wudhu, mukanya bersih nggak? Iya. Pakai peci haji. Kenalin saya Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Mau beli berapa kilo lagi? Gitu kata dia. Mau beli berapa kilo lagi? Saya bilang sama dia, Bang, bisa ngomong 4 mata nggak Bang? Bisa. Maaf, saya bilang, saya datang ke sini bukan mau beli. Lagi mungkin sedikit aja Bang saya mau ngomong. Tadi saya beli berapa kilo? Kayaknya 2 kilo tadi. Iya. Maaf Bang, waktu saya timbang kurang 6 on. 5 kali Bang saya timbang, kurang 6 on. Saya husnuzon, timbangan saya rusak. Kata istri saya enggak, pinjemlah saya sampai 4 timbangan. Ternyata sama semua. Oh, jadi gitu. Iya. Baik, sebentar. Kata dia nih. Kurangnya berapa? 6 on. Diambillah tuh duku, dihitung, ditimbang 6 on, dibalikin ke saya. Karena kurangnya berapa? 6 on. Udah, ditimbang sama dia 6 on, dikasih 6 on. Selesai nggak? Hah? Menurut dia rapi tuh segitu doang. Akhirnya saya tegesin sama dia, Bang, maaf Bang. Saya datang ke sini bukan mau minta yang 6 on ini, bukan. Demi Allah bukan. Saya datang ke sini, maaf, ada tanggung jawab moral. Saya mesti sampaikan ini kepada Abang. Ini kalau ini terus Abang terusin, saya yang sayang ibadah Abang. Itu yang sholat yang baru Abang akan kerja, yang baru Abang kerjain tadi rusak gara-gara 6 on. Betul? Zohor, asar, maghrib, isya, subuh, puasa kita semua rusak gara-gara yang 6 on. Kalau ini dilakukan. Saya datang ke sini bukan mau minta itu, cuma sekedar saya mau mengingatkan Bang, jangan sampai. Maaf nih, Abang pakai peci putih. Emang Abang udah haji? Apa kata dia? Alhamdulillah udah 2 kali. Udah 2 kali haji. Ternyata masih begitu aja tuh. Kenapa bisa begitu? Padahal udah 2 kali haji. Sembahyang gak dia? Enggak, saya tanya, sembahyang gak? Sembahyang. Puasa gak? Puasa. Puasa yang dia lakukan, sholat yang dia kerjakan, haji yang dia laksanakan itu, semuanya hanya sekedar ritual ibadah. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, selesai. Tapi tidak mempengaruhi hidup dan kehidupan dia. Paham maksudnya nih? Kalau bicara puasa sama puasa, dia nggak makan, dia nggak minum dari pagi sampai sore. Tapi ternyata karakter hidupnya dia, sholat yang dia kerjakan, puasa yang dia lakukan, Masya Allah. Nah, Ramadan datang mengajarkan kita. Dari sekian banyak pelajaran-pelajaran Ramadan, satu aja Pak, satu aja yang kita ambil. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Apa? Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang takut kepada Allah. Ntar siang nih, keluar kita dari rumah. Ya, ntar siang kita keluar dari rumah, kemudian kita pergi kemana? Rumah makan sederhana. Ntar siang. Kita keluar dari rumah, naik motor, pakai helm, pakai jaket dah. Kemudian kita datang, kita minta, beli, jangan makan di situ, ketahuan ntar. Bungkus. Kita bungkus tuh nasi padang. Beli ayam gulenya sama pala kakapnya Pak. Enak gak tuh? Sambalnya sambal hijau. Lah ini nggak pagi-pagi ngomongin gituan ini. Ntar siang nih kita keluar, kita pakai helm hitam, jaket hitam, nggak ada yang tahu tuh. Kita jalan, kita ke warung Padang, kita beli nasi Padang tuh, kita beli ayam gulenya, kita beli pala kakapnya, kita beli itu semua, datang bungkus selesai, masukin ke dalam. Istri tahu nggak? Istri tahu nggak? Anak lihat nggak? Tetangga tahu nggak? Nggak. Masuk kita pulang, masuk ke dalam kamar. Kita kunci.
Kita buka tuh nasinya. Ayam gulainya sama apa tadi? Kepala kakap kita buka. La ilaha illallah. Siang. Kalau kita mau makan bisa nggak? Bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang lihat nggak? Enggak. Kesempatan ada untuk kita mau makan. Tapi kenapa kita tidak mau makan? Kenapa itu tidak kita lakukan? Padahal istri kita nggak lihat, anak-anak kita nggak lihat, tetangga kita RT RW pun kagak tahu itu. Andai kata kita makan aman, selesai habis makan kita keringin tuh bibir kita, belaga lemes lagi. Orang masih anggap kita puasa, betul? Kenapa itu tidak kita lakukan? Bukan karena istri kita tidak lihat, bukan karena anak-anak kita, bukan karena tetangga kita yang tidak tahu, tapi di situ kita takut kepada Allah. Betul? Itu yang diajarkan oleh Ramadan. Ramadan menanamkan kita untuk tumbuh rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada rasa takut ini kepada Allah, insyaallah aman negeri ini. Enggak ada tuh sampai 1000 triliun. Betul? Karena mereka ada rasa takutnya kepada Allah. Itu yang kira-kira korupsi itu, para koruptor sembahyang enggak? Enggak, saya tanya, sembahyang enggak? Puasa enggak? Haji enggak? Tapi kenapa masih begitu? Karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tapi tidak mengambil hikmah daripada itu semua. Ramadan hadir mengajarkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang takut kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita, tidak ada satu jengkal tanah pun yang kita lalui, yang kita lewati, yang tidak terlihat oleh Allah. Betul? Kalau ini sudah ada dalam diri kita, insya Allah keluar kita dari Ramadan, kita akan menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Maka pantas kata Nabi Muhammad, kalau seandainya orang bisa belajar dari Ramadan, dengan begitu baik jalankan Ramadan, dengan sempurna Ramadan, maka ketika dia keluar, kharaja min zunubihi kayyauma waladathu ummuhu, maka keluarlah, habislah itu dosa-dosanya, dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Insya Allah. Jelas tidak? Jelas tidak? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.